Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 14 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah hikmat bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Silakan, Saudari Jenny. Selamat pagi dan happy Sabbath Day. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 14 Agustus, berjudul Janganlah kita bermegah dalam hikmat duniawi. Ayat inti kita terdapat dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Manusia janganlah bersukacita dalam kebijaksanaan mereka, kekuatan mereka, atau kekayaan mereka, tetapi pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Kristus. Pengetahuan ini adalah yang paling baik, paling berharga yang bisa kita miliki. Itu adalah janji hidup yang kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Uang tidak bisa membelinya, kecerdasan tidak bisa menangkapnya, kekuatan tidak bisa memerintahkannya, tetapi bagi semua yang akan menerimanya, rahmat kemuliaan Allah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi manusia mungkin merasakan kebutuhan mereka dan meninggalkan semua ketergantungan pada diri sendiri, menerima keselamatan sebagai hadiah. Mereka yang masuk surga tidak akan mengukur temboknya dengan kebenarannya sendiri, dan gerbangnya tidak akan dibuka untuk mereka karena persembahan emas atau perak yang mahal. Tetapi mereka akan mendapatkan pintu masuk ke tempat kediaman yang besar, rumah Bapa, melalui jasa salib Kristus. Orang yang merasa benar sendiri tidak merasakan perlunya Kristus. Dan ketika mereka yang mengaku namanya memuji kebijaksanaan dan kebaikan mereka sendiri, mereka memberikan bukti bahwa mereka tidak mengenalnya. Segera setelah Kristus dinyatakan kepada jiwa, orang berdosa merasa bahwa satu-satunya harapannya adalah pada anak domba Allah sebagai pendamaian bagi dosa. Ketika Kristus mulai membuka kasih-Nya di hadapan orang berdosa, perhatikanlah akibatnya dan lihat apa itu. Banyak yang mengklaim pengalaman ini yang tidak dikenal oleh kasih Kristus. Tetapi jika itu menuntun seseorang untuk memandang dengan rendah hati pada dirinya sendiri, jika dia memberikan bukti bahwa hadiah surgawi
lebih bernilai baginya daripada harta duniawinya. Kita mungkin tahu bahwa sinar kehidupan dari Kristus menyinari jiwanya. Di luar Kristus, kebijaksanaan manusia dalam segala bentuknya adalah kebodohan. Bagi mereka yang percaya pada kebijaksanaan mereka sendiri, telah kehilangan keabadian karena perhitungan mereka. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus yang mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah olehnya. Injil adalah kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ayat inti renungan hari ini belumlah lengkap. Mengapa? Memang benar kita dinasihatkan untuk jangan bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan manusia. Lalu, bermegah dalam hal apa yang Allah nasihatkan? Mari kita baca lanjutan daripada ayat tersebut dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24 yang berkata, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan, yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan." Ini baru lengkap. Kita dilarang bermegah dalam hikmat duniawi, dan langsung diberi solusi, yaitu barang siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia memahami dan mengenal Tuhan dalam huruf besar. Siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Bagi kita semua yang sudah belajar, sudah tahu jawabannya, yaitu Allah Bapa. Tetapi bagi yang baru bergabung, ada baiknya kita ringkaskan. Berikut ini adalah rangkaian ayat-ayat untuk menjelaskan siapa Tuhan dalam huruf besar ini. Yesaya 45 ayat 5 dan 6 berkata, "Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Jelas sekali Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah Allah dan Dia adalah tunggal. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Alkitab juga menyatakan dalam Yesaya 42 ayat 8 yang berbunyi, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Allah yang tunggal itu bernama Tuhan, dan karena hanya Dia sendiri, maka Dia tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Benarkah yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini hanya tunggal? Pemazmur menjawab dalam Mazmur 83 ayat 19 yang berkata, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi." Dikatakan Engkau saja yang bernama Tuhan dalam huruf besar. Jika disebut Engkau saja, artinya tidak ada yang lain, hanya satu. Siapakah Dia? Yeremia memberikan kode tentang siapa Dia yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini. Yeremia 10 ayat 10 berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini disebut sebagai Allah yang benar dan juga disebut Allah yang hidup. Nah, siapakah Allah yang benar dan Allah yang hidup ini? Pertama, kita lihat jawaban Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Sudah jelas sekarang bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Bagaimana dengan Allah yang hidup? Paulus yang menjawab dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 berkata, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang hidup ini mempunyai anak. Terbukti sekarang bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup. Dialah yang bernama Tuhan dalam huruf besar. Nah, apakah ada ayat dalam Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Allah adalah Allah Bapa? Oh, sudah tentu. Mari kita buka Yesaya 63 ayat 16 yang berkata, "Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala." Jelas dinyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Bapa kita, dan yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini hanya satu. Mungkin ada yang berpikir, mengapa Bapa disebut penebus? Bukankah penebus kita itu adalah Yesus? Bapa itu adalah penebus kita. Itu sebabnya Yohanes menuliskan, oleh karena begitu besar kasih Allah. Penebusan itu terjadi oleh karena begitu besar kasih Allah yang adalah Bapa kita kepada kita. Dan Bapa menebus kita ketika kita masih seteru. Karenanya Paulus menuliskan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Roma 5 ayat 10. Jadi jelas bahwa Bapa itu adalah penebus kita, dan Dia wujudkan melalui anaknya. Karenanya jangan bingung, ayat ini bukan berbicara tentang Yesus, tetapi tentang Allah Bapa. Dan Yeremia tadi berkata, bermegahlah dalam pengenalan akan Tuhan dalam huruf besar, yaitu pengenalan akan Allah Bapa. Bagaimana caranya mengenal Allah Bapa? Matius 11 ayat 27 menyatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, bahwa yang dapat memberikan pengenalan akan Allah Bapa kepada kita hanyalah Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus, anaknya, yang mengenal Bapanya, dan hanya Bapa yang mengenal anaknya, yaitu Yesus Kristus. Roh Nubuat berkata dalam From the Heart halaman 225 paragraf 2 berbunyi, "Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa, memberikan satu pengetahuan yang benar tentang Allah kepada umat manusia. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, 'Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku.' Dan juga Yesus berkata, 'Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa.'" Itu sebabnya renungan hari ini berkata, pengetahuan tentang Yesus adalah yang paling baik, paling berharga yang bisa kita miliki. Kenapa? Karena dengan mengenal Yesus, maka kita mengenal Bapa. Maka renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 241 paragraf 1 yang menyatakan, itu adalah janji hidup yang kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah pentingnya kita mengenal Yesus, sebab dengan mengenal Yesus kita mengenal Bapa, dan mengenal Bapa serta anaknya adalah hidup yang kekal. Tidak heran Roh Nubuat menyatakan bahwa pengenalan tentang Yesus adalah yang paling baik dan paling berharga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk dapat memiliki pengetahuan tentang Yesus? Roh Nubuat menjawab dalam Experiences in Australia halaman 7 paragraf 5 berbunyi,
Hanya jika Roh Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, maka kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Kristus. Jelas, yang kita perlukan adalah Roh Kristus untuk kita mengenal dan mengetahui tentang Yesus. Apakah maknanya kutipan ini? Kita baca kelanjutannya dalam Experiences in Australia halaman 7 paragraf 5. Kristus yang tinggal di dalam adalah kehidupan jiwa, dan kita harus menerima Kristus melalui firman-Nya, kebenarannya yang menguduskan jiwa. Kita harus mempelajari kitab suci bahkan sambil berlutut dengan kesungguhan dan ketulusan. Kasih Yesus di dalam hati akan menciptakan kasih penyelidikan firman. Inilah maknanya, bahwa dengan memiliki Kristus dalam hati kita, maka kehadiran Kristus akan menciptakan kasih akan penyelidikan firman Allah. Dan oleh menyelidiki firman Allah, kita mendapatkan lebih banyak lagi informasi tentang Yesus Kristus, yang membuat kita semakin mengenal dan mengetahui tentang Yesus. Dan dengan mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Inilah yang Allah Bapa maksudkan saat berkata, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan." Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami jangan bermegah dengan hikmat duniawi, kekuatan manusia, kekayaan manusia. Tetapi biarlah kami bermegah, yaitu dengan mengenal akan Allah Bapa. Dan satu-satunya cara untuk mengenal Allah Bapa hanyalah melalui dan di dalam anak-Nya, Yesus Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya melalui kehadiran roh-Mu, ya Yesus, kami boleh dapat mengenal Engkau, dan dengan mengenal Engkau kami mengenal Bapa, dan mengenal Bapa serta anak adalah hidup yang kekal. Tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.